Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, orang yang berkata bahwa saya tidak mau bertumbuh di dalam perjalanan iman Kristen saya tidak mau bertumbuh. Nah, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi apa? Buta dan picik. Ia menjadi buta dan picik. Kata picik di situ artinya sebenarnya adalah tadi itu miopia. Jadi buta atau tidak bisa melihat jauh. Buta dan picik. Dan karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini berbicara mengenai orang yang sudah diselamatkan. Tetapi kalau Anda tidak mau bertumbuh dan Anda tidak mau melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan, bahaya yang terbesar adalah Anda berada dalam bahaya suatu hari bisa jadi murtad. Saya tidak katakan itu pasti terjadi, tapi bahaya itu jauh lebih besar. Siapa yang lebih mungkin murtad? Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi makin kuat, atau orang yang tidak mau? Siapa yang lebih berbahaya di situ? Jelas yang lebih berbahaya adalah orang yang tidak mau bertumbuh. Sehingga dikatakan di ayat 10, lanjut lagi. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Siapakah orang pilihan Tuhan? Orang yang berada dalam Kristus Yesus. Orang pilihan adalah orang yang berada dalam Kristus Yesus. Sehingga jadikan katanya apa? Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Berarti kamu memastikan diri bahwa saya memang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 11, dengan demikian para kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya tidak berkata bahwa kekudusan hidup kita menentukan keselamatan kita, bukan. Kita tidak diselamatkan karena kita berhasil hidup kudus tahap tertentu, bukan, saudara. Kita diselamatkan hanya karena apa yang Yesus Kristus lakukan. Tetapi kita harus berada di dalam Kristus Yesus. Dan kalau kita tidak mau bertumbuh terus, dan kalau kita terus ikut dengan dunia, walaupun kita sudah percaya Yesus, tapi kita terus ikut dalam dunia, dan kita mengabaikan firman Tuhan, dan kita tidak mau bertumbuh dan sebagainya, maka orang yang seperti ini, kemungkinan bahwa kalau dia dicobai, kalau dia ditekan, kemungkinan dia murtad lebih besar daripada orang yang dia bertumbuh dengan sehat. Dia kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, Anda buta atau tidak buta? Dan kita tidak terlalu pusingkan buta fisik. Malah ada jemaat kita yang secara fisik buta, tapi secara rohani melek sekali. Amin nggak, saudara? Tapi apakah kita buta rohani? Satu, bagi orang yang belum diselamatkan. Kalau Anda menolak Injil, Anda buta, dibutakan oleh ilah zaman. Tapi kalau Anda sudah diselamatkan, pahamkah Anda bahwa kita ini musafir? Bisakah Anda melihat bahwa dunia ini adalah musuhnya Tuhan? Bisakah Anda melihat bahaya dosa? Bisakah Anda melihat bahayanya berbagai hal yang ditawarkan dunia ini, kalau itu bertentangan dengan Tuhan? Kalau Anda tidak bisa melihat itu, maka Anda perlu berseru juga kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan katakan pada jemaat Laodikia, Tuhan, berikanlah aku minyak untuk melumasi mataku, supaya aku bisa melihat.